Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya ya? Hari ini kita lanjut lagi materi di pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Minggu kemarin kita sudah membahas pengantar tentang bahasa pemrograman Python. Oke. Nah, kira-kira dari kalian semua apakah sudah jalan aplikasinya? Ya, apakah udah diinstalkan? Ada kendala nggak kira-kira? Nah, harusnya di setiap kalian ini harus jalan ya programnya ya. Jadi udah dipastikan di laptop kalian udah jalan nih programnya. Karena semakin kesini ujung-ujungnya nanti ke praktikum aja ini gitu ya teman-teman ya. Tolong bagi yang belum install silahkan diinstal lagi. Bagi yang masih terkendala silahkan dicari apa masalahnya, kenapa bisa nggak terinstall dengan baik. Oke. Yang penting nanti tampilannya teman-teman, tampilan dari Python itu seperti Notepad, oke, seperti Notepad dia. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru gitu ya. Kita akan lanjut lagi materinya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari bahasa pemrograman Python, teman-teman ya. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya juga sudah dijelaskan bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman yang asal muasalnya itu dari bahasa C. Nah, kalau misalnya dari bahasa C, otomatis pasti akan ada ciri-ciri dari bahasa C yang kebawa oleh Python ini. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dasar-dasar apa aja sih yang perlu kita ketahui dari pemrograman Python ini. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi atau perintah dari dasar pemrograman Python. Nah, perhatikan ini teman-teman. Ya, nih. Apakah ini ada di bahasa C teman-teman? Ada ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahasa pemrograman Python. Kenapa? Karena dia lahir dari bahasa C. Otomatis karakter atau ciri-ciri dari bahasa C juga kebawa-bawa ke Python. Hal-hal seperti ini juga dipakai di dalam bahasa pemrograman Python, teman-teman. Seperti slash n ya. Ini gunanya untuk new line. Ya kan, kalau misalnya kita masuk ke baris baru di bahasa C, kan kita menggunakan slash n, ya enggak. Banyak lagi seperti slash t yang mana gunanya itu adalah untuk tab. Agar apa? Agar fungsi kalimat kalian itu agak ke tengah gitu. Nah, ya kan. Nah, banyak lagi slash yang digunakan di sini. Yang mana ini secara umum sebenarnya ini asal muasalnya dari C gitu ya. Bahasa pemrograman C juga dicomot juga satu-satu di sini. Dan berfungsi juga di bahasa pemrograman Python. Nah, seperti itu kira-kira teman. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ketahuan ya di sini bahwa ternyata di bahasa Python pun digunakan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, kita bisa melihat adanya persen-persen yang seperti ini. Ya kan? Persen-persen seperti ini ada di bahasa di bahasa C, teman-teman. Ada. Di bahasa C++ juga ada, ya kan? Persen C, persen S, persen I, persen D. Ya kan? Biasanya kita sering menggunakan ini, persen F. Ya enggak? Persen C untuk apa? Untuk char. Persen S untuk apa? Untuk mewakili apabila tipe datanya adalah string, ya kan? Kalau misalnya persen I, persen D itu biasanya berhubungan dengan tipe data apa? Numerik, ya. Kalau I integer, kalau D double, ya kan? Nah, itu adalah numerik, teman-teman. Kalau F apabila tipe data yang digunakan di situ dia mengandung nilai yang berbilangan berkoma, maka kita membutuhkan persen F, yaitu tipe datanya biasanya adalah float. Nah, ini juga kepake di bahasa pemrograman Python, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, paham ya. Nah, ternyata beberapa perintah yang di bahasa C ada di Python juga gitu. Nah, kemudian mengenal tipe data dan operator. Nah, kembali lagi bahwa setiap bahasa pemrograman teman-teman itu pasti akan ada tipe data dan operatornya. Ya, seperti tipe data yang sudah dijelaskan di bahasa C. Ada apa aja? Ada integer, ada float, ada string, ada char gitu ya. Nah, kemudian ada lagi float, ada lagi double, ada lagi long double ya kan. Nah, itu apa? Itu adalah jenis-jenis tipe data yang bisa kita gunakan dan itu berlaku semuanya gitu ya. Kemudian operator. Nah, contoh operator ini apa? Nah, operator seperti
perkalian, ya kan, penjumlahan, pembagian, ya, sama dengan juga masuk operator gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu digunakan di sini teman-teman ya. Nggak Python aja, malah semua bahasa pemrograman dipakai kok ya. Nah, seperti itu. Seperti ini, long gitu ya, string gitu ya. Nah, list. Nah, kemudian ada list, ada objek gitu ya. Apa tuh list? List itu adalah satu objek di mana di dalamnya nanti terkumpulkan beberapa karakter di dalamnya. List. Nah, nanti kita akan pelajari juga tuh nanti di bahasa Python ya. Operator-operator di dalam bahasa pemrograman Python ya sama aja seperti pertambahan gitu ya, penjumlahan gitu ya, pengurangan, perkalian, bagi, persen ya, itu digunakan teman-teman. Kita bisa lihat dari sini juga akan ada contohnya gitu. Jadi hasilnya itu ya udah tampil aja, misalnya 10 dikurang 8 hasilnya 2. Nah, bedanya di bahasa Python ini teman-teman, kalian nggak perlu mendeklarasikannya dia gitu ya. Nah, uniknya dia di sini adalah kalau misalnya bahasa C seperti yang udah dijelaskan di minggu yang lalu ya, kalau bahasa C kita harus wajib mendeklarasikannya dia dulu, mengenalkan dia dulu. Nah, kalau di sini enggak teman-teman ya, jadi Python ini dia udah ngerti. Kalau misalnya kalian importkan 10, dia udah ngerti, oh ini pasti numerik ya. Nggak mungkin dia adalah berupa string gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian buat aja 10 kemudian 8, misalnya A dikurang B ya. Nah, dia akan tahu hasilnya yaitu 2 gitu ya. Jadi tanpa harus mendeklarasikan tipe datanya. Nah, seperti itulah hebatnya Python ini. Kalau kita biasanya di bahasa C, contohnya yang ini ya. Ini contohnya yang ini. A, kita harus deklarasikan tipe data A ini apa, variabel A ini apa, ya. Kalau dia misalnya berupa angka, otomatis kita harus kenalkan dia dengan tipe data integer misalnya. Kemudian B, variabel B tipe datanya apa, ya, integer lagi. Nah, kemudian barulah kita cari hasilnya ya enggak. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya di Python kalian ketik aja seperti ini, hasilnya sudah tampil gitu loh teman-teman. Nah, itulah hebatnya Python ini ya, lebih efektif aja deh ya gitu. Nah, kita lanjut lagi. Ini pengurangan, perkalian, pembagian, persen gitu ya. Kemudian juga ini pemangkatan ya. Jadi hasil pemangkatan misalnya 2 pangkat 4 gitu ya, 2 pangkat 8 ya. Ingat anak komputer, kalian juga harus tahu 2 pangkat N ya. Ini yang digunakan biasa di dunia komputer. Apa 2 pangkat N ini? Nah, coba aja kalian hitung kapasitas penyimpanan kalian seperti flash disk, hard disk ya. Seperti apa tuh? Ya, kan dihitung dari 1 giga. Berarti kemudian 2 giga, kemudian 4 giga, 8 giga, 16 giga, kan 2 pangkat N tuh. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampailah 2 pangkat 10 dapatnya 1024. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, pembagian bilangan bulat, nah gitu, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian operator-operator lainnya seperti ini. Jadi ini digunakan juga memeriksa apakah kedua nilai operan yang dibandingkan sama atau tidak. Ya, yang hasilnya juga kembalikan benar atau salah. Nah, operator seperti ini juga digunakan. Nah, seperti itu. Ini memeriksa apakah kedua nilai yang dibandingkan sama atau tidak. Jika tidak sama akan dikembalikan nilai true. Jika sama akan dikembalikan nilai false. Ini adalah kebalikannya teman-teman dari operator sama dengan ya. Jadi operator-operator seperti ini itu bisa digunakan di Python gitu ya. Karena ingat di Python ini tidak hanya sekedar untuk mendesain saja ya, membuat website saja, tapi juga bisa untuk melakukan perhitungan gitu loh. Nah, jadi ya kompleks lah, ibaratnya kompleks. Ya udah kompleks gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini contohnya gitu. Kemudian banyak lagi ya operator-operator yang bisa digunakan dan memang harus digunakan apabila itu dibutuhkan gitu ya. Contohnya operator seperti ini, operator seperti ini, operator seperti ini, dan seperti ini ya. Perhatikan, kalau misalnya seperti ini operatornya apa itu ya, memeriksa apakah nilai di sebelah kiri operator lebih besar dari sebelah kanan ya. Kalau misalnya seperti ini lebih besar dari ya, lebih besar dari misalnya 10 sampai 20
ya. Kalau lebih besar dari 13 berarti angka yang dihitung apa aja? 14, 15 sampai 20 ya. Kalau misalnya operatornya seperti ini ya, yang dari angka 10 sampai 20 ya, dia lebih kecil dari 17. Berarti yang terhitung adalah ke bawah adalah 16, 15, 14 sampai 10 ya. Jadi angka 17 tidak terhitung gitu ya teman-teman. Tetapi apabila operator kalian itu seperti ini besar sama dengan besar sama dengan 14 misalnya dari rank 10 sampai 20. Otomatis 14 juga masuk. Berarti rank besar dari 14 yaitu besar sama dengan 14 yang terhitung adalah 14, 15 sampai 20. Nah, seperti itu. Hati-hati dalam penggunaan ini, masih banyak aja yang keliru itu ya. Bagaimana cara pembacaannya ya sampai akhirnya salah juga akhirnya gitu ya. Nah, hati-hati. Nah, jadi operator-operator ini itu dipakai semuanya teman-teman ya. Jadi di Python itu juga dipakai kok operator-operator ini. Bahkan lebih kompleks lagi. Nah, di sini lagi ada yang menggunakan dan ada yang menggunakan simbol OR, operator OR. Di mana biasanya kita gunakan ini? Biasanya kita gunakan dan OR ini apabila kita ketemu dengan fungsi percabangan. Ya. Misalnya kondisi A dan kondisi A, maka keluarlah hasilnya. Ya, kondisi A ya kan? Dan kondisi A dan kondisi B, maka keluar hasilnya. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya dan berarti kedua kondisinya harus kepenuhi, ya kan? Ini kan ibaratnya gerbang logika, teman-teman ya. Nah, tetapi kalau kita gunakan OR, apabila salah satu kondisinya, kondisi A atau kondisi B, ya, kepenuh salah satunya, maka hasilnya juga tetap keluar, teman-teman. Nah, ya kan? Itu kan gerbang logika. Nah, itu juga kepake di sini gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat aja bahwa ini juga kepake. Nanti modul-modul ini nanti akan saya selipkan di classroomnya kita ya. Jadi kalian baca aja boleh gitu ya. Jika kurang paham bisa kalian lihat. Nah, ini adalah salah contoh menggunakan list, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, list itu adalah di mana di dalam sebuah list itu ada beberapa karakter di dalamnya gitu. Ya. Jadi dari satu variabel lah, kita anggap variabel. Nah, di mana di dalam variabel tersebut memiliki kumpulan dari karakter. Ya, nah seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya variabelnya adalah namanya sebuah list. Ya, ibaratnya kan ini satu variabel nih, ya kan? Nah, tapi di dalamnya suatu variabel ini memiliki beberapa karakter di dalamnya. Nah, seperti itu kira-kira. Itu nanti juga kita pelajari di Python gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi operator-operator ini umum digunakan di Python dan sering malah kita gunakan. Seperti itu, teman-teman. Jadi inilah pengenalan sekilas tentang dasar-dasar dari Python, bahwa ternyata di dalam bahasa pemrograman Python itu juga digunakan hal-hal yang pernah kita gunakan di bahasa C. Ya. Jadi nanti apabila kalian ketemu dengan bahasa pemrograman lain, misalnya nanti kalian di semester 3 kalian belajar pemrograman berbasis objek, otomatis kalian belajar Java atau VB ya. Ini juga dipakai gitu ya. Kalian menggunakan website ya, kalian mau bahasa pemrograman berbasis web ya. PHP tuh bahasa pemrogramannya ya kan. Nah, itu ujung-ujungnya menggunakan ini juga gitu ya, logikanya untuk perhitungannya. Jadi semuanya dipakai, teman-teman. Nah, seperti itu kira-kira Python tuh pakai gitu. Oke, itulah sekilas tentang Python gitu ya, dasar-dasarnya. Sekarang kita lihat salah satu program ya, contoh lah ya. Contoh, kita masuk ke slide-nya ini nih. Nah, ini. Nah, ini mana dia ini ya. Sabar ya, teman-teman. Oke. Nah, ini. Ini adalah dasarnya kalian ngoding ya. Di sini ya, makanya diinstalkanlah lagi Python kalian ya. Karena di sini adalah membuktikan apakah Python kalian udah berjalan dengan lancar instalasinya apa belum gitu ya. Nah, nanti ini kalian codingkan langsung ya. Ini langsung kalian codingkan nih, teman-teman ya.
Ini sederhana aja, ini adalah pengenalan kita bagaimana sih make Python itu gitu ya, yang sederhana aja gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang number teman-teman ya, number. Oke. Nah, perhatikan di sini apabila Python kalian udah terinstall dengan baik. Nah, jika kalian buka ya, itu akan tampil seperti ini dia. Ya, tapi ini nggak ada ya, ini nggak ada loh ya. Nah, akan ada tampil seperti ini. Ada nggak tampil sama kalian di laptop kalian seperti ini? Ada nggak? Pastikan harus ada ya. Kalau misalnya error, silahkan cari errornya gimana gitu ya. Nah, saya jelaskan bahwa kalau Windows 7 kalian menggunakan versi 3 ya, itu nggak mau dia ya, harus ada yang ditambahkan firmware-nya ya. Ada lagi konfigurasi tambahannya agar dia terbaca, karena kalau yang Windows 7 itu hanya yang terbaca versi 2 aja, Python versi 2. Ingat, di Python yang kalian download itu ada dua versi, ada yang versi 3, ada yang versi 2. Yang kita gunakan adalah yang 3 teman-teman ya. Yang 2, Pak bisa nggak kalau misalkan kita menggunakan 3 tapi karena saya laptopnya Windows 7 misalnya, saya gunakan nomor 2 aja, Python versi yang kedua. Nah, takutnya nanti nggak jalan programnya teman-teman. Di versi 3 itu jalan, tapi di versi 2 nanti ada aja yang nge-lag, ada aja yang debug gitu. Nah, pastikan aja gunakan versi 3 gitu ya. Nah, jika tampilan laptop kalian udah seperti ini teman-teman ya, ini adalah tampilan untuk menjalankan programnya langsung nih ya. Ibaratnya ini adalah interpreternya ya. Kita ingat bahwa kemarin kalau bahasa C untuk menjalankan program kita menggunakan compilernya. Kalau di Python untuk menjalankannya menggunakan interpreternya. Dan ini adalah interpreternya. Oke. Dari mana membuktikannya ini interpreternya, Pak? Lihat siku 3 ini nih. Ya, siku 3 ini nih. Lihat, kalian lihat. Kalau ini karena memang yang tampilkan ini awalnya, kalau Python ini yang paling sederhana ya memang seperti ini sih teman-teman ya. Seperti ini. Nah, di interpreternya ini kita juga udah bisa langsung ngoding aja di sini. Tapi ingat bahwa interpreter adalah bahasa pemrograman Python ini bersifat membaca baris demi baris. Kenapa? Karena dia interpreter ya. Jadi setiap baris yang kalian inputkan langsung dibacanya. Setiap baris yang kalian inputkan langsung dibacanya. Ya, setiap baris yang kalian inputkan langsung dibaca lagi gitu loh ya. Nah, suatu kondisi nanti apabila mungkin kalian membutuhkan inputnya aja dulu, karena proses itu kan nggak mungkin langsung sebaris tampil kan ya. Nah, bagaimana caranya ya agar semuanya kita buatkan aja dulu, nanti baru tampil ke halaman selnya. Kalau ada tulisan sel seperti ini ya, interpreternya ini adalah halaman interpreternya. Nanti biar tampil aja ke halaman interpreternya gitu loh maksudnya ya. Nah, jadi gimana caranya? Caranya nanti kalian klik aja menu file, kemudian ambil new di situ ya, ambil aja new di situ ya. New. Nanti seperti new edit text new file baru. Nah, kalian ketik di situ nanti programnya gitu ya. Terus kalian simpan. Ya, barulah di menu itu nanti akan ada menu di atasnya adalah run. Nanti kita lihat. Oke. Nah, kalau kalian jalankan run, barulah halaman tersebut beralih ke sini. Jadi ini nanti gunanya adalah untuk menampilkan hasil aja, tetapi codingan kita di halaman yang satunya lagi gitu ya. Tapi bisa nggak kita gunakan di sini langsung, Pak? Bisa. Untuk program-program sederhana bisa kok ya. Misalnya saya inputkan di sini angka 3. Nah, oke. Angka 3 loh ini saya inputkan misalnya ya. Nah, otomatis Python udah bisa ngebaca. Oh, ini adalah tipe datanya pasti numerik nih ya. Maka dia akan langsung tampil angka 3 di sini. Oke, nggak perlu deklarasi kan? Nggak perlu teman-teman ya. Lagi kita coba. Misalnya 3 tambah 3. Oke. Oh, Python udah ngerti. Oh, dia menggunakan numerik ini. Ada dua variabel di dalamnya. Ya, tipe datanya adalah numerik. Yang dimasukkan adalah value-nya aja, nilainya aja. Kemudian di sini ada menggunakan operator tambah ya. Nih. Python udah ngerti, langsung dikeluarkan aja hasilnya 6. Coba deh kalian bikin ini di bahasa C, teman-teman. Bisa nggak 2 baris saja? Nggak bisa ya.
Pasti minimal agak 10 baris ada itu ya. Kenapa kita harus mendeklarasikan modul yang harus digunakan, library yang harus digunakan di bahasa C. Kemudian harus dibuka dulu kerangkanya, ya enggak. Kemudian baru kalian deklarasikan dulu, kenalkan dulu variabel apa aja nih yang digunakan dengan tipe datanya apa, ya enggak. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian baru buatkan inputnya, baru bikin proses, baru output. Nah, udah berapa baris itu teman-teman? Nah, di sini cukup satu baris aja dan hasilnya satu baris. Nah, seperti itulah Python. Oke. Nah, seperti ini kira-kira teman. Jadi kalian inputkan di sini, dia udah ngerti teman-teman. Ya, 10 kurang 10 hasilnya 0. Dia udah tahu bahwa ini adalah numerik dan dia menggunakan operator. Udah langsung aja. Gitu ya. Nah, inilah hebatnya Python ini gitu. Kita lanjut lagi. Nanti ini dicobakan ya teman-teman. Ya. Terus hasilnya gimana Pak? Kalian screenshotkan aja ya. Kalian screenshotkan aja, nanti kan ini banyak ya. Ada berapa slide ini ya. Kalian cobakan semuanya, kemudian kalian screenshotkan, taruh aja dia di Microsoft Word kalian. Nanti kalian bikin aja itu tugas 1 gitu ya. Oke? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini. Inilah yang saya maksud tadi teman-teman ya. Bahwa ini adalah halaman interpreternya untuk menjalankan programnya. Ya. Nah, bagaimana caranya agar semuanya itu biar codingannya itu di satu halaman, Pak, dan kemudian menjalankannya di halaman yang lain. Kenapa? Karena akan kesulitan juga, nanti di sini akan terkendala. Apabila kita butuh program codingannya itu yang memang tidak perlu dibaca per baris ya, karena memang nanti kondisinya itu akan berbeda-beda kalau kita ngoding ya teman-teman. Nggak mungkin kali mau tambah-tambah gini terus ya kan, pasti akan nanjak terus ya kan codingannya. Nah, makanya caranya adalah klik file di sini, kemudian ambil menu new gitu ya, new text file atau apa tuh saya lupa namanya. Kemudian nanti akan tampil tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau tadi tampilan di sini itu dia menggunakan ada sel-sel, tulisan selnya. Kalau misalnya nanti udah new file kalian, new text apa new apa, tampilan nanti seperti ini. Oke. Dan saya misalnya ini contoh, saya simpan aja teks 4.py. Py itu apa? Format Python. Oke. Nah, kemudian disinilah saya buatkan codingannya teman-teman. Ya. Kemudian misalnya saya bikinkan seperti ini. Print buka kurung 1 tambah 2 tambah 3 kurang 2. Ya. Atau A buka kurung 1 tambah 2 tambah 3 kurang 2. Print A. Ya. Nah, kemudian jika program ini kalian buat, ya jangan lupa disimpan dulu ya. Setelah disimpan baru kalian running. Nih ya. Nah, otomatis nanti shell ini, interpreter inilah yang akan muncul. Nah, dia akan muncul nanti. Jadi nanti akan ada 2 halaman gitu loh teman-teman ya. Nah, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, seperti itu. Ini baru bisa disimpan, teman-teman. Tetapi apabila kalian coding di sini, ini nggak bisa disimpan data-data kalian itu, gitu loh, ya. Nah, seperti itu. Kalau kalian menggunakan ini, kalian bisa menyimpannya. Jadi kalian codingan yang kalian bikin nanti di sini ini, kalian bisa lihat lagi. Tetapi kalau kalian ngodingnya di sini loh, ya. Kalau di sini kalian ngoding, itu nggak akan bisa disimpan karena ini adalah proses tempat menjalankannya dia. Kalau kalian mau ngoding di sini ya bisa juga, tetapi nggak bisa disimpan karena ini tempat menjalankannya dia. Nah, caranya adalah new file, new text ya. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, disinilah kalian ngoding. Untuk menjalankannya gimana, Pak? Simpan dia dulu, baru kalian run. Kalau udah nyimpan yang udah pertama udah disimpan, ya udah kalian run aja, simpan Ctrl S aja gitu ya. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman hasilnya ya. Nah, kalau ini data kalian bisa kalian lihat lagi nanti. Tapi kalau di sini ya nggak bisa kalian lihat lagi nanti gitu ya. Paham ya teman-teman? Paham? Oke? Paham, moga. Kita lanjutkan lagi. Nah, perhatikan. Ini di mana saya ngoding ini? Ya. Nah, ini saya ngodingnya di selnya, interpreternya. Ya, lihat aja kembali ada siku 3 ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini karena sederhana, masih sederhana ya, masih oke lah kita buat di sini gitu ya. Tapi ingin menyimpannya boleh juga kok. Nanti makanya kalian cobakan juga di selnya, juga digunakan di new file-nya gitu ya. Karena new file lebih bagus karena bisa jadi simpan. Sewaktu-waktu kita mau lihat bisa kita lihat lagi gitu ya. Nah, ini contohnya sama
Ya, bagaimana cara kita menggunakan perpangkatan, teman-teman. 2 tambah 4 pangkat 4 gitu ya. Jadi Python ini udah ngerti hal seperti ini gitu. Jadi nggak perlu nih ya kita harus mendeklarasikan. Nanti ini dicobakan aja deh teman-teman. Silahkan dicobakan aja. Nanti screenshotkan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini saya sudah menggunakan new filenya ya, dari selnya file new text apa new file gitu di situ ya, ada new, pokoknya ada new, ambil di new itu ya. Nanti kalian ketikkan program ini di dalamnya, kalian simpan, kalian jalankan, otomatis akan tampil hasil seperti ini. Ini maksudnya apa? Di sini A sama dengan 2, kita wakilkan nilai 2 ini dengan A. Oke, kita wakilkan angka 5 ini dengan B, kita wakilkan angka 8 ini dengan C, gitu ya. Yang mana prosesnya D sama dengan A ditambah B dikali C. Oke, logika ini paham ya teman-teman. Ini sebenarnya adalah untuk mengenalkan ini nilai-nilai apa aja nih yang perlu kita buatkan di sini untuk melakukan proses. Tetapi di sini kita tidak melihat bahwa nggak perlu tuh di situ harus adanya pengenalan tipe data, ya nggak. Nah, itulah dia ya. Nah, kemudian dari proses ini kita lakukan print. Print buka kurung kutip 2 hasil sama dengan D. Oke. Atau jadi bisa banyak nih variasinya teman-teman ya. Print buka kurung hasil kutip 2, A ditambah B dikali C. Hasilnya pasti akan sama. Dicobakan, oke? Dicobakan teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, new file lagi, simpan lagi dia. Atau kalian misalnya satu teks juga bisa kok ya. Nanti kalian tarik aja ke bawah lagi, nanti dia jalan programnya udah banyak gitu ya. Nah, bisa. Nah, simpan lagi, kemudian running lagi. Yang dibuat di sini apa? A ditambah A sama dengan 5. Jadi nilai 5 diwakili dengan A, nilai 2 diwakili dengan B. Nah, penjumlahan. Nah, ini jumlahan kali bagi tambah kurang nih ya. Silahkan dicobakan, hasilnya akan tampil nanti seperti ini. Oke, jadi nanti kalian jalankan, ini akan tampil selnya, interpreternya. Oke, seperti itu. Lanjut lagi, bahasa pemrograman fungsi operator %s, %d, dan %f. Oke teman-teman. Nah, ini kita coba apakah berfungsi dengan baik dia, karena dia dilahirkan dari bahasa C. Oke, silahkan kalian buka new file lagi nanti, kemudian disimpan dulu. Nah, silahkan kalian buat seperti ini teman-teman. Oke, nah kode sama dengan A1, jadi nilai A1 ini diwakili dengan variabel kode. Oke, kemudian nilai kacamata ya, kata kacamata ya, ini kata-kata kacamata ini biasanya kalau seperti ini pasti tipe datanya apa nih? String ya, string. Oke, dan diwakili dengan variabelnya nama barang. Kemudian harga satuan ya, itu nilainya itu adalah 125.000 gitu ya. Jadi nilai 125.000 diwakili dengan harga barang. Nilai 10 diwakili dengan variabel stok. Kemudian kita print kode barang titik 2 %s. Oke, %s. Dari mana kode barang ini? Dia melihat dari sini nama barang, kemudian harga barang ya. Jadi kode barang ini, oke, ya, dia akan membaca bagian kode ini. Susah ya kegedean ya. Ini akan membaca bagian di sini. Oke. Nama barang %s, dia nanti akan membaca bagian sini. Harga barang %d, ini saya bikinkan %d, %i boleh Pak? Boleh, cobalah ya. Ini akan membaca ini dia. Stok, dia akan membaca bagian ini. Apabila persen, ini kalian deklarasikan di sininya ya, kode, nama barang, harga satuan, dan stok. Oke teman-teman, kalau ini nggak kalian deklarasikan ya percuma, dia nggak bisa membaca variabel apa tuh tadi yang kalian buatkan. Oke, jadi ini sebenarnya satu baris ini ya. Nah, kemudian harga barang sama dengan float harga satuan ya. Print harga satuan barang. Nah, kita gunakan %f di sini, persen harga barang ya.
Logikanya seperti apa? Jika kalian bikin aja dulu seperti ini, nanti akan tampil hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti di sini akan ketahuan, oh ternyata yang dimaksud dari tampilan ini tadi, ini loh dia. Tampilan nama barang ini loh dia. Stok adalah ini, harga barang satuan adalah ini, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kan contohnya nih, persen %F. Ini kan dia membacanya, yang ini hasil codingannya, hasilnya mana? Hasilnya ini. Oke, teman-teman. Nah, terus dari sini bisa kita gunakan. Perhatikan nih. 125.000, nolnya banyak banget nih. Nah, halnya sama seperti di bahasa C. Bahasa C kalau kita ingin mengurangkan koma di belakangnya, kita menggunakan seperti ini. Ya, ingat ya, di bahasa C seperti ini. Ini juga berlaku di Python, teman-teman ya. Jadi nanti di sini kalian kurangkan aja 0, berapa gitu untuk menghilangkan koma di belakangnya agar nggak kebanyakan angka di belakangnya. Nanti tampilan seperti ini. Silakan nanti dicobakan aja, teman-teman ya. Udah berapa tuh ya? Wah, banyak tuh. Nanti cobakan aja. Oke. Oh ya, segitu aja ternyata ya. Nah, silakan nanti ini dicobakan, teman-teman ya. Ini adalah sekaligus untuk memastikan apakah Python kalian berjalan dengan baik. Ya, dan ini adalah dasar kalian bagaimana cara menggunakan. Karena di Python kalau yang dasar seperti ini itu ada dua ya. Ada interpreternya, ada tempat mengodingnya. Ya. Jadi jangan biasakan ngoding di sini, di selnya ini gitu ya. Tapi codinglah dengan new file. Nanti disimpan codingannya, baru nanti bisa kita lihat lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Membiasakan kalian bahwa setiap kalian membuka itu, kalian harus ambil new file dulu. Ya, baru kalian simak, baru di situ kalian coding. Nah, kalian run, barulah tampilnya ke nanti halaman yang ada siku 3 seperti ini. Halaman yaitu interpreternya. Oke, teman-teman, paham ya materi ini? Nanti saya share materi ini ke Classroom dan silakan dicobakan di laptop kalian masing-masing. Pastikan program kalian harus jalan lagi ini. Ya, dari setiap kalian nanti bisa jadi saya minta tugasnya screenshot ini. Ini kan nggak banyak ya. Nggak banyak loh ini ya. Nah, ini screenshot jadikan di dalam Word aja. Ya, nama kalian, kelas kalian. Apa tujuannya? Untuk memastikan laptop kalian benar-benar jalan nggak Pythonnya gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Paham ya materi hari ini? Saya rasa cukup ini ya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Kalau ada yang kurang paham, boleh bertanya di komentar. Silahkan dituliskan di komentarnya. Dan jangan lupa subscribe, oke? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.